langsung menyapa di sini pembicara kita Kak Ligia, atau lebih karib disapa Kak Gia ya. Selamat sore Kak Gia, apa kabar? Ya, luar biasa nih. Selamat Ya, sore, Pak. terima kasih sudah menyempatkan hadir di forum ini ya. Nah, Kak Gia ini sekarang menjadi staf pengajar di STT Walter Pos Jayapura. Dan ketika saya membaca profilnya Kak Gia ini, menurut saya bisa menjadi sosok inspiratif gitu. Nah, khususnya buat mahasiswa sejarah atau bahkan saya sendiri yang memang tertarik dengan kajian maritim begitu ya. Nah, saya ceritakan sedikit profil akademiknya Kak Gia. Nah, beliau merupakan lulusan S1 Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma, lalu mengikuti program Cosmopolis dan mendapat beasiswa S2 di Leiden. Tuh. Kalau tidak salah mengambil Colonialism and Global History ya Kak Gia ya. Nah, keren banget itu. Dan yang nggak kalah keren itu Kak Gia lanjut S3 di Asia Research Center, Murdoch University di Western Australia. Nah, selama menyusun disertasinya, Kak Gia bahkan dibimbing oleh Profesor Emeritus James Warren, Dr. Carol Warren, dan Dr. Joseph Christensen. Nah, tiga nama ini memang jagoan untuk studi kawasan Asia Tenggara ya, khususnya Profesor James Warren yang beberapa karyanya mungkin pernah kita baca dan rujuk gitu, seperti tentang kawasan Sulu, bajak laut Ilanu dan sebagainya. Nah, beasiswa PhD KG ini juga merupakan bagian dari program penelitian Prof. James Warren yang berjudul People and Power, Global Community, History and Material Culture in the Transformation of the Indian Ocean World, 16th to 20th Centuries. Keren kan pembicara kita sore ini ya. Nah, topik diskusi pada sore ini juga akan mengupas disertasi Kak Gia yang berjudul The Other Side of Maritime Frontier, Pearl Sharing in Aru, 1860 to 1942. Nah, sebelum masuk ke materi nih Kak Gia, topik ini menarik banget. Ada beberapa kata kunci yang bisa coba lebih kita dalami, kita selami begitu ya. Selain Aru yang memang melekat pada aspek spasialnya ya, ada Mutiara dan Frontier. Nah, Kak Gia menempatkan Mutiara ini sebagai pusat dari kajian maritimnya. Dan yang menarik juga adalah konsep frontier itu sendiri, Kak, yang memang juga lekat dengan konteks kolonial ya, yang mana Aru diceritakan berada pada pertemuan hegemoni Belanda dan Australia, junto Inggris mungkin ya, serta secara ekonomi juga menghadapi monetisasi dan modernisasi dalam pengembangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ya alamnya ya. Nah, ada juga dimension itu sedikit tentang kita tentang Celebes Trading Company ya, yang memang perusahaan swasta yang memainkan peran besar dalam perdagangan mutiara di Aru. Nah, ada banyak peran gitu ya dari variabel, faktor-faktor dan para pemain yang memang itu mempengaruhi masyarakat tradisional maritim di Aru gitu dalam menghadapi suatu tantangan eksternal kalau kita bisa bilang gitu ya. Nah, ini mengubah cara gitu ya. Tapi tetap di sini kita melihat bagaimana mutiara itu sebagai satu senternya begitu. Nah, sebagai historiografi maritim, topik ini memiliki keunikan dan kebaruannya. Jadi mungkin banyak pertanyaan, mungkin banyak hal kebaruan lain yang bisa kita gali dari KHJ ini. Dan untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak materinya dari Kak Gia dan kami persilahkan Kak Gia untuk berbagi tayangan dan wawasannya. Langsung saja mungkin Kak Gia bisa berbagi. Ya, terima kasih sekali Kak Mirza. Saya akan berusaha untuk share screen. Ini teknologi yang saya belum pernah sentuh sebelumnya, jadi mari kita sama-sama berdoa. Tadi sudah ada doa, kita harapkan dia terus sukses. Oke, Um, uh, uh, Apakah bisa dilihat? masih memulai ya. Oke, sudah Apakah saya bisa didengar? bisa. Oh, oke. Baiklah. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman di Sintas yang sudah mengajak saya untuk datang dan ngobrol tentang penelitian saya. Penelitian ini saya sebelumnya tidak pernah presentasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada elemen-elemen yang teknis atau ada istilah-istilah yang agak aneh dan wagu, mohon dimaklumi. Saya juga minta maaf karena Sintas harus jadi kelinci percobaan dalam usaha saya untuk memperbaiki dan penelitian ini.
Ya, seperti tadi sudah disebut oleh Kakak Mirza, penelitian saya itu, saya biasanya menulis mengenai Papua, tapi penelitian saya memang ini bukan mengenai Papua. Ini penelitian yang mengenai lebih banyak mengenai sejarah maritim dari daerah yang sekarang kita sebut daerah Indonesia Timur. Saya memulai penelitian ini sebagai bagian dari proyek besar Profesor Warren di Murdoch yang ingin mengerti bagaimana satu komoditi dia mengubah dan turut membentuk sejarah dunia. Tadi semua judulnya sudah disampaikan oleh Kak Ardi. Saya mau mulai dengan bilang bahwa ketika kita bahas Aru dan Kepulauan Aru, dan terutama ketika kita bahas industri cangkang mutiaranya, yang perlu kita mengerti adalah bahwa sampai sebelum Indonesia merdeka, semua kegiatan ekonomi di Aru yang berhubungan dengan mutiara itu fokusnya malah pada cangkang sebenarnya, pada kerangnya, bukan pada mutiara itu sendiri. Bagian dari argumen saya adalah bahwa Aru ini menarik karena pencarian cangkang mutiara, sesuatu yang kalau sekarang kita lihat, kita tidak mengerti kenapa orang mungkin tertarik untuk mengambil, memburu. Kok bisa mengubah sejarah Aru? Pendekatan yang saya pakai dalam studi saya itu dikenal secara, kalau di luas itu di tempat lain disebutnya sebagai pendekatan yang berorientasi pada komoditas. Ini pendekatan yang bukan pendekatan yang baru. Karya paling yang terkenal dan mungkin salah satu yang disebut paling penting dalam bidang ini itu karya Sidney Mintz, Sweetness and Power, yang merupakan studi mengenai bagaimana integrasi gula ke dalam diet dan cita rasa makanan kita sehari-hari itu membentuk sejarah dunia. Ketika gula perkebunan tebu harus makin dibuka segala macam. Secara umum ketika kita bicara sejarah komoditas, ini ada banyak elemen-elemen terpisah yang ada di dalamnya. Dalam studi seperti yang Sidney Mintz tadi, kita bahas yang dibahas adalah kenapa bisa ada demand, kenapa kita Inggris itu sebelum tahun 1600 tidak mengenal kalau minum teh itu tidak pakai gula. Waktu teh juga belum kenal, ding. Inggris itu waktu itu dia tidak mengenal gula, itu tidak jadi bagian dari apa yang dia masak. Kenapa dia kemudian pelan-pelan bisa mengembangkan demand, tuntutan akan gula, dan bagaimana kemudian karena makin banyak orang ingin mengkonsumsi gula, semakin banyak orang yang harus bekerja di perkebunan tebu, semakin banyak daerah lahan harus dibuka untuk jadi perkebunan tebu. Sejarah sendiri dalam yang baru-baru ini yang agak terkenal adalah tulisan Sven Beckert yang bahas mengenai bagaimana konsumsi katun, bagaimana ketika kita makin banyak memakai pakaian dan ini semakin umum, ini juga berhubungan erat dengan perbudakan yang terjadi di Amerika. Ini sesuatu mengenai bagaimana walaupun kita hidup di dunia yang sangat terpisah dari satu sama lain, sebenarnya melalui objek-objek hidup kita tuh terhubung. Jadi kira-kira demikian. Semoga sampai saat ini saya masih agak jelas, saya masih bisa mengerti. Kalau untuk soal cangkang mutiara, ada baiknya saya mulai dengan foto ini saja dulu. Ini foto yang saya ambil ketika saya pergi ke Museum Babanyonya. Ini museum yang ada di maaf, internet saya tidak stabil. Apakah saya bisa didengar? Bisa. Masih jelas, Mbak. Oh, Jelas. ini museum. Oh, oke, baiklah. Terima kasih. Ini museum di Malaka. Kalau pergi ke Malaka memang sebaiknya mengunjungi museum ini. Dia museum yang sangat baik. Museum ini dulu merupakan rumah dari seorang pedagang yang sangat terkenal. Mungkin bukan sangat terkenal, sangat kaya. Dan ini mebel yang ada di dalam di rumahnya dia. Jadi kita bisa melihat kursi, yang kursinya tuh ada sepuhan-sepuhan, ada dekorasinya. Kemudian ada semacam lukisan, frame-nya juga ada dekorasi-dekorasinya. Semua dekorasi-dekorasi ini kita tidak tahu apakah ini benar-benar dari Aru atau tidak, tapi dia mulai dari produk mentah yang bentuknya adalah benda seperti ini, cangkang dari mutiara. Ini foto saya ambil tahun 2019 ketika saya di Benjuring di pantai timur Aru.
ini beginilah caranya semua orang tahu bahwa saya bukan arkeolog, latar belakangnya tidak putih harusnya, dan penggarisnya juga tidak bagus. Tapi ini cangkang mutiara yang sebenarnya fungsinya adalah untuk menunjukkan ukurannya. Ini sekitar 20 antara 20 sampai 25 cm per kepingnya. Ketika saya lihat dan saya ambil foto, saya bertanya waktu itu pada bapak yang punya, kalau menurut dia ini bisa laku berapa. Kalau dia waktu itu menduga bahwa kalau dia beruntung ini bisa laku 250.000. Ini bukan spesimen yang paling besar dari mutiara, dari cangkang mutiara ini. Spesies yang ini utamanya namanya Pinctada maxima. Kalau pertumbuhan maksimalnya bisa sampai 30 cm, panjang per kepingnya, lebar per kepingnya. Dan ada 2 varietas, satu pinggir-pinggirnya warna emas. Nah, kalau yang saudara-saudara lihat di sini itu pinggir-pinggirnya warna perak. Ada alasan kenapa tadi ketika saya bertanya itu bapak yang penyelamnya bilang dia bisa dapat 250.000. Ini dia bagaimana cara bilangnya? Ini dia kerang yang termasuk spesial. Saya anggap kita semua tahu bahwa bagaimana mutiara itu terjadi, tapi seandainya mutiara itu terbentuk ketika ada benda asing yang tajam yang masuk ke dalam kerang ini, dan dalam usaha untuk melindungi kerang ini, untuk melindungi dirinya dari iritasi rasa sakit yang disebabkan oleh benda asing ini, dia menyelimuti benda asing ini dengan lapisan nacre, lapisan yang putih itu. Kalau dia terpisah sepenuhnya dia jadi mutiara. Tapi kadang-kadang ada yang seperti ini. Jadi ini istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu ini kerang yang ada blister. Karena itu harganya juga agak berbeda dari kerang yang tidak ada blister yang mulus sekali. Ya, jadi ini adalah termasuk bahan mentah yang kemudian setelah melalui proses yang panjang akan bisa dipakai untuk menyepuh kursi yang tadi frame untuk foto dan lukisan segala macam. Dan memang kita harus berbicara mengenai bagaimana posisi sebagai komoditas cangkang mutiara ini termasuk spesial, karena kita tahu bahwa dia tidak seberharga mutiara. Mutiara itu harganya mahal, terutama waktu itu. Dan istilahnya kalau satu kali ketemu bisa mengubah hidupmu. Katanya kalau seandainya cangkang mutiara yang seperti ini tidak seperti itu, tapi selalu ada tuntutan untuk sudah sejak lama orang Aru, terutama di pantai timur, bekerja mengumpulkan cangkang mutiara yang seperti ini untuk pasar-pasar yang sangat jauh. Ini gambaran peta lama dari yang saya ambil dari Wallace untuk peta Aru. Ini saya mau menggunakan ini untuk menggambarkan menyampaikan beberapa hal, tapi hal yang pertama dulu. Dan ini sesuatu yang benar untuk Aru dari dulu sampai sekarang. Ketika kita bicara Aru dan ketika kita bicara keterlibatan orang Aru dalam pencarian kerang mutiara, pada dasarnya ada semua kegiatan itu terpusat di pantai timur, di belakang istilahnya, kalau di belakang Aru, di pantai timur. Mungkin saya tidak bisa tunjukkan, tapi ya hampir semua di pantai timur. Jadi kalau di sini lihat ada Forkai, itu naik ke atas, itu semuanya merupakan pusat dari kegiatan pencarian kerang mutiara di Aru dari dulu. Selain itu juga ada 3 kelompok besar yang orang Aru yang mencari yang memperoleh hidup dari mencari kerang mutiara, yaitu orang-orang Barakai, orang-orang Mariri, dan orang-orang Batulei. Kalau saudara salah satu studi paling penting mengenai Aru ini memang adalah studi antropologi. Tahun 1987 Patricia Spire pergi ke dia pergi ke Aru, dan dia tinggal di kalangan orang Barakai di daerah tenggara dari Aru itu sendiri. Ini saya asumsinya semua sudah tahu Aru di mana. Kalau tidak, mohon cari peta sendiri karena saya ternyata lupa membawanya, lupa masukkan di sini. Belakangan ini sudah mulai ada lebih banyak studi, ada
Kakak Sony Johnler, dia sudah menulis beberapa artikel dengan Ross Gordon maupun sendiri tentang orang-orang Batulei. Setahu saya kelompok ketiga yaitu kelompok orang Mariri, belum ada tulisan atau penelitian tentang mereka, atau setidaknya tidak ada. Saya tidak berhasil menemukan apa yang ada online. Kalau ada yang menemukan, saya akan berterima kasih sekali. Ini anggaplah ini sebagai peta kasar. Pada tahun 1639, seorang Belanda terdampar, dan dia terdampar sampai di pantai Timur Aru. Di sana dia menyaksikan orang-orang laki-laki dari pantai timur. Ini penting juga untuk saya tekankan ketika saya bahas pencarian ini di Aru secara universal. Ini semuanya yang turun dan mencari ini laki-laki. Ini kegiatan untuk laki-laki. Tapi ya dia melihat laki-laki di pantai timur mencari dan mengumpulkan kerang-kerang yang besar. Ini deskripsi dia di daerah Karei, Akarei, Barakai dan Mariri. Akarai ini saya tidak tahu dia daerah apa kalau sekarang. Tapi kalau Karei, Barakai dan Mariri, kita bisa lihat bahwa yang dia saksikan itu orang-orang di daerah mulai dari Tenggara sampai ke daerah Timur Aru. Dan kemudian dia bilang bahwa tiap tahun kerang-kerang itu dibawa dari pulau-pulau tadi, dari daerah Barakai, dibawa ke barat laut, northwest Aru. Itu di mana ada di kampung seperti di Wokam, Ujir, Wamar, dan Wanggamer. Dia dijual. Wanggamer juga termasuk salah satu nama yang disebut tahun 1639, dan saya tidak yakin ini kalau dengan Aru yang sekarang apakah dia masih ada atau tidak, atau namanya sudah berganti, atau mungkin dia salah tulis. Kalau ada yang bisa memberikan ide tentang ini, saya akan sangat senang. Tapi ya warga dari Wanggamer mereka yang menjadi penengah yang meneruskan kerang-kerang itu kepada pedagang-pedagang yang datang dari Jawa atau Makassar. Nah, ini saya bawa contoh ini untuk mengatakan bahwa apakah saya bisa dilihat kenapa internetnya tidak stabil? Oke. Saya bawa contoh ini hanya untuk bilang bahwa industri, kegiatan ekonomi yang berpusat pada pengumpulan kerang mutiara itu adalah sesuatu yang berkembang secara independen di Aru, di luar dari kontrol maupun di luar dari kontrol maupun dari dorongan orang Belanda VOC waktu itu. Pada tahun 1824 seorang penggambar, kita akan lihat gambarnya nanti, menulis ketika dia berkunjung ke Aru bahwa ada negosiasi dengan orang-orang Alfura tentang jumlah arak, kain, dan sebagainya yang perlu dibayar per 100 kerang. Setelah ada persetujuan, orang-orang akan turun ke kedalaman 7,2 sampai 9 meter dan membawa kerang ini ke permukaan. Antara Jan Barendson Gothenburg dengan Biek itu memang ada rentang waktu yang jauh. Saya mengakui itu juga. Saya tidak banyak membahas Aru pada masa VOC. Ada beberapa tulisan yang baru-baru keluar tentang ini dan mereka sangat baik. Banyak Profesor Hagerdal dan menulis baik sendiri maupun berkolaborasi untuk membahas VOC pada zaman Aru pada zaman VOC. Jadi bisa dibaca di situ kalau saudara tertarik untuk tahu. Tapi sebenarnya saya bawa dua contoh ini juga untuk menyampaikan sesuatu yang lain, yaitu bahwa Aru pada zaman VOC dia bisnis usaha untuk mencari kerang itu sesuatu yang tidak terlalu banyak diganggu oleh VOC. VOC sempat berusaha mau terlibat tetap dalam usaha untuk mendapatkan uang dari tapi ini setahu dalam istilahnya dalam catatan arsip tidak ada catatan bahwa mereka pernah mendapatkan banyak uang dari sini, terutama karena VOC sama seperti kita berpikir bahwa ini pasti pusatnya di Mutiara, tapi itu masalahnya, pusatnya bukan di Mutiara dan dia bukan intinya bukan di mutiaranya kalau di Aru. Jadi VOC tidak berhasil mendapatkan banyak uang dari kegiatan ekonomi ini.
Antara tahun 1639 sampai tahun 1824, perkembangan paling penting yang terjadi adalah berdirinya kota Dobo di tengah-tengah. Saya mulai dulu dengan membagikan foto dari Adrianus Johannes Beek. Kalau ada teman-teman sudah baca bukunya Heather Sutherland yang baru, Seaways and Gatekeepers. Ini buku ini gambaran yang menjadi covernya. Kalau menurut peta perjalanannya, kita menduga bahwa gambar ini diambil di daerah Apara, di Longgar, juga di daerah Tenggara Aru. Tapi ya di sini dia bilang di daerah Barakai. Gambar yang sangat baik, ini sudah public domain. Kalau mau lihat, ya saya pikir online bisa ketemu banyak. Tapi ya sekali lagi, saya kembali ke Dobo. Tempat kota yang sekali lagi juga bertumbuh dan berkembang tanpa banyak dorongan dari orang pemerintah Belanda. Di tahun 1780-an VOC punya fort, punya benteng yang diserang, mereka tidak pernah sempat membangun itu kembali karena kemudian segala macam pergolakan politik di Eropa, termasuk pengambil alihan dari Prancis. Jadi VOC menarik diri dari Aru pada akhir abad 18. Dan orang Belanda, pemerintah Hindia Belanda ketika terbentuk pun sangat jarang memperhatikan Aru. Aru itu tempat yang secara umum diketahui dalam sejarah sampai saat yang nanti kita akan bahas ini, momen yang kita akan bahas ini tempat yang jauh dianggap lebih penting secara ekonomi daripada dianggap penting secara politis. Jadi ketika belum ada konflik border, kita akan sampai di situ nanti, ini Aru itu hanya diakui bahwa ini penting. Aru tentunya punya produk-produk lain yang bukan hanya mutiara saja. Teripang saya pikir ada pengumpulannya, walaupun ini di Kei juga ada di istilahnya di kepulauan-kepulauan sebelah juga dikumpulkan. Aru juga tentunya punya burung cendrawasih yang diekspor juga. Jadi Aru punya banyak produk lain yang istilahnya masuk kategori eksotika juga, yang membuat dia menjadi penting untuk dikunjungi pedagang-pedagang dari jauh. Tapi secara umum dia bisnis bagaimana saya bilang ini, dia tidak pernah terlalu kaya sampai dia menarik sangat banyak perhatian. Ini tempatnya istilahnya pedagang-pedagang kecil. Itulah yang sering di Aru. Pada tahun 1860-an, ini kita akan segera bahas mengenai bagaimana ini berhubungan dengan Australia. Inggris, saya kutip ada buku dari Birmingham yang bicara mengenai ujung kerang dari Makassar yang berwarna putih, yang semuanya hanya ditemukan di sekitar Makassar, berhubungan dengan bagaimana pada saat itu pakaian mulai diproduksi, lebih sering diproduksi, ini berhubungan dengan katun juga tadi. Jadi dan kerang-kerang yang cangkang yang diproduksi di Aru memiliki lebih banyak fungsi. Jadi dia bukan hanya untuk menyepuh furnitur lagi, tapi dia bisa juga kemudian jadi bahan untuk kancing baju. Dan karenanya Inggris, London mulai jadi faktor. Dobo masuk akal bahwa mereka mengira Makassar adalah tempat di mana kerang mutiara itu diproduksi. Orang dulu sangat jarang sampai di Aru, dan ada kesepakatan waktu itu secara umum. Ini tidak pernah, setahu saya belum ada riset khusus tentang ini, tapi ada dugaan perkiraan kasar bahwa hampir semua cangkang mutiara yang didapatkan dari Aru itu, apakah internet saya sudah stabil? Oke. Hampir semua cangkang mutiara yang didapatkan dari Aru itu bergerak dari Aru ke Makassar dan kemudian entah ke Xiamen, Hong Kong, Shanghai sekarang bilangnya, tapi untuk masuk di pasar di Tiongkok. Jadi diduga bahwa tuntutannya itu ada di Tiongkok, mencarinya di Aru. Tapi memang sudah ada jelas waktu itu, sudah ada kelihatan bahwa intensitas dagang di Dobo itu pelan-pelan, di Aru itu pelan-pelan mulai tumbuh. Itu kita lihat dari bagaimana Dobo itu sendiri ada dan menjadi berkembang. Aru sama dengan di banyak tempat lain,
banyak bisnis di Aru, banyak udah perdagangan di Aru, dia sangat tergantung pada musim angin monsun, angin muson. Nah, jadi sebelumnya ketika orang datang ke Aru ini semuanya bersifat musiman. Yang berarti bahwa orang cuma datang tinggal sebentar dan pergi. Dobo untuk tempat pedagang asing. Itu istilahnya temporary settlement. Jadi yang tidak ada orang Aru yang tinggal secara permanen di Dobo. Dobo itu daerah khusus untuk orang yang dari luar datang hanya untuk numpang sebelum mereka pergi ke istilahnya ke pantai timur untuk pergi berbelanja, atau sementara mereka di situ menunggu orang dari pantai timur dan dari daerah istilahnya dari channel-channel di Aru untuk datang menjual barang ke Dobo. Jadi Dobo itu adalah kota yang adalah pasar. Dobo sendiri waktu pada zaman VOC awalnya dia tidak ada. VOC dulu ketika berdagang di Aru, kalaupun mereka datang, yang mereka anggap sebagai headquarter di Aru adalah tadi kampung-kampung yang ada di daerah northwest barat laut. Dobo itu ketika berdiri, kemudian pemerintah menemukan bahwa ini tempat yang cocok bagi kita untuk mulai beroperasi. Jadi setelah dia ada, ketika pemerintah Belanda punya patroli segala macam, mereka mulai berpatroli dengan menggunakan Dobo sebagai basis. Dobo itu mulai digosipkan, dan ini sesuatu yang saya tahu karena saya Profesor Hagerdal memberikan saya petunjuk tentang ini. Itu mulai dia daerah yang secara lokal sudah diketahui oleh orang-orang sekitar situ. Jadi bahkan sebelum dia menjadi kota di tahun 1780 dalam korespondensi yang internal itu ada ini yang bilang, saya malah bingung kenapa kita tidak pernah menggunakan Dobo sebelumnya. Ini lokasinya sangat baik untuk pelabuhan. Ini istilahnya pelabuhan yang natural. Dan tahun 1824 ketika Big datang, itu dia sudah merupakan kota yang semi permanen. Dalam arti bahwa ketika musim dagang pun tidak ada, mungkin ada 5 sampai 10 orang yang tinggal di Dobo. Ini dia pelan-pelan orang mulai permanen tinggal di Dobo sendiri. Dobo tentunya punya reputasi yang baik karena salah satu orang yang paling terkenal yang pernah mengunjungi Aru pada abad 19 adalah Alfred Wallace yang memuja-muja Dobo. Dia bilang ada sekitar 500 orang di Dobo dari berbagai ras. Semua orang datang dari ujung dunia yang terpencil ini untuk mencari peruntungan. Orang-orang ini biasanya dianggap berasal dari kalangan orang yang tidak jujur dan juga tidak bermoral, orang Chinese, orang Bugis, orang Seram, orang Jawa, orang-orang Papua yang setengah liar, dan orang-orang dari Timur Babar dan segala macam. Tetapi kok hidup di sini tuh damai. Ini hinaan yang istilahnya kalau dalam bahasa Inggris backhanded compliment, jadi memuji tapi menghina pada saat yang sama. Tapi pada dasarnya Wallace mengatakan, saya heran di sini tidak ada polisi, tidak ada pemerintah, dan dia benar, tahun 1869 belum ada kehadiran pemerintah kolonial yang permanen di Dobo dan di Aru secara umum, tapi kok damai, dia bilang. Ini tentunya pernyataan yang tidak benar. Ada banyak kejahatan yang terjadi di Dobo. Wallace cuma beruntung ketika dia pas di sana sedang tidak ada kejahatan saja. Banyak pembunuhan juga terjadi di Dobo. Ini tempat di mana sebenarnya dia sama kacaunya dengan tempat-tempat lain. Jadi tidak ada yang perlu diromantisir istilahnya kalau dari Dobo yang dijelaskan Wallace itu sendiri. Ini sudah didebunk sama Patricia Spire. Saya sepakat dengan beliau dan bahwa ya memang Dobo itu bukan tempat yang sedamai yang dijelaskan oleh Wallace. Tapi penting yang bahwa Wallace mengatakan bahwa pada saat Wallace datang pada tahun 1865 itu sudah ada hampir 500 orang yang ada di Dobo pada saat musim yang sedang ramai.
Nah, tadi saya sudah sempat sebut mengenai bagaimana pada abad mulai 1860-an cangkang dari mutiara dia menemukan fungsi yang baru, fungsi tambahan, yakni kerang. Ini sesuatu Pintara Maxima tuh ada di beberapa tempat, termasuk jadi bukan hanya di Aru tapi juga ada di lebih ke selatan ke daerah Selat Torres segala macam dan jadi pada saat yang sama pada saat itu di Australia mulai tumbuh industri yang mungkin kita akan katakan kurang lebih modern, mulai tumbuh pada tahun 1869 1868. Beberapa hal dulu. Kita tahu bahwa sebelumnya pun orang-orang asli Australia yang tinggal di daerah pantai mulai dari utara sampai ke barat timur tenggara barat laut Australia Northwest itu sudah dan West Australia itu banyak yang terlibat dalam pengumpulan cangkang mutiara juga sama seperti orang Aru di Aru. Jadi ini orang-orang Yolngu, orang-orang Yawuru, orang-orang saya pikir Bardi sampai di daerah di pantai barat Australia terlibat juga dalam pengumpulan ini. Setahu saya belum ada penelitian tentang ini, walaupun ada selama ini kecurigaannya adalah bahwa kalau teman-teman pernah baca buku dari Campbell McKnight yang menulis tentang The Road to Marege, mengenai bagaimana pedagang-pedagang dari Makassar keliling sampai di Marege, bisa lihat di papan di sini, bisa di layar, untuk mengumpulkan teripang, ada kecurigaan bahwa mereka juga mengumpulkan kerang ketika mereka berkeliling, karena istilahnya jalur kontaknya sama. Tapi ya, jadi sebelum itu ini bisnis yang di Australia pun sudah ada dan dijalankan oleh orang-orang asli Australia sampai tahun 1868. Di daerah barat Australia ada seorang laki-laki yang meminta orang-orang asli mengumpulkan kerang dan ternyata dia berhasil menjual kerang ini di London. Dan mereka menemukan, oh ini berarti kita bisa mendapatkan uang dari sini. Kita di sini yang saya maksud adalah orang-orang Australia yang berkulit putih. Jadi orang kulit putih Australia mulai terlibat dalam pengumpulan kerang di Australia. Ada sangat banyak masalah, sangat banyak orang yang tertarik ingin mendapatkan uang dari usaha ini juga. Jadi mulai ada banyak orang yang istilahnya meminta orang-orang asli Australia mengumpulkan kerang untuk dia. Kalau baca beberapa tulisan dari Mike McCarthy zaman ini, dia bercerita mengenai bagaimana awalnya orang-orang di Australia yang asli, orang-orang saya pikir ini orang Yawuru kalau di daerah tidak mungkin belum agak ke utara lagi. Tapi mereka mengumpulkan kerang mulai dari sambil jalan di pinggir-pinggir pantai disusuri, pelan-pelan mereka harus pergi ke perairan yang semakin dalam untuk mengumpulkan kerang. Ini akan jadi tema yang kita akan lihat lagi nanti. Ya, ini benar proses yang semakin cepat ketika semakin banyak orang yang mengumpulkan kerang tentunya. Tapi dia mulai pertama kali menarik perhatian di kalangan pemerintah Australia, pemerintah kolonial pada saat itu, karena waktu itu yang banyak direkrut untuk mengumpulkan kerang itu jadi orang-orang putih meminta dalam beberapa kasus memaksa orang-orang asli Australia untuk mengumpulkan kerang. Di tahun-tahun awal bisnis industri ini di Australia, di tahun-tahun awal dari industri ini di Australia, dia pun mengalami dan terlibat dalam yang kalau di dalam Australia dan di dunia Pasifik itu disebutkan sebagai blackbirding, yaitu penculikan orang-orang untuk dijadikan budak untuk bekerja bagi istilahnya usaha-usaha asing. Di Australia hal ini juga terjadi. Tahun 1871 pemerintah Western Australia mengeluarkan peraturan pertama yang pada intinya melarang industri ini untuk mempekerjakan orang asli Australia. Hanya karena mereka mengakui dan mengerti bahwa ada
ada kejadian-kejadian di mana orang diculik dan dibawa entah dari mana untuk jadi pekerja. Hidupnya ya bagaimana cara bilangnya mereka tidak selalu diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang menculik mereka ini, dan kadang-kadang juga istilahnya mereka diambil saja dan tidak dikembalikan ke tempat mereka lagi seperti awal. Jadi istilahnya diambil terus setelah itu dibiarkan terbengkalai. Tapi karena ini sudah istilahnya menggunakan orang asli Australia sebagai tenaga kerja sudah tidak mungkin, orang-orang dari pengusaha-pengusaha yang paling besar dari Australia mulai melihat ke arah Hindia Belanda. Nah, di Hindia Belanda ini mulai melihat laporan-laporan mengenai kapal-kapal yang datang dari Inggris, kapal-kapal besar yang datang untuk merekrut pekerja-pekerja dari Hindia Belanda untuk bekerja dalam industri pengumpulan mutiara ini. Ini sesuatu yang sudah ditulis paling baru, ini adalah dari bukunya Julia Martinez dengan Adrian. Tapi mereka menjelaskan tentang apa yang namanya sebuah Pearl Frontier. Ini istilahnya kalau ini adalah sebuah momen di mana ada satu regio terpisah dari apakah dia bagian dari negara mana. Kegiatan dia dipersatukan oleh kegiatan ekonomi yang sama, yakni pengumpulan tiara. Jadi entah orang kerangnya dikumpul di situ atau orang direkrut dari situ untuk menjadi pengumpul kerang mutiara. Ini istilahnya ada momen dalam sejarah di mana daerah-daerah ini berkonvergensi sejarahnya, dan orang-orang daerah ini berkonvergensi sejarahnya, semuanya berputar pada keinginan untuk mengumpulkan kerang mutiara. Jadi ketika tadi saya sempat bahas mengenai bagaimana ada sangat banyak operator di Australia yang karena sangat banyak orang kulit putih yang ingin mendapatkan untung dari keterlibatan di bisnis ini. Ini berarti mereka, bagaimana cara bilang ini? Regina Genta, salah satu sejarawan yang sudah menulis paling banyak tentang ini, dia menulis bahwa ini ada sesuatu dalam industri ini, dalam perwujudannya di Australia itu yang sangat kolonial. Tidak ada pertimbangan mengenai apakah 10 tahun dari sekarang masih akan ada cangkang mutiara lagi untuk anak-anak kita. Tidak. Dia resource raiding istilahnya. Jadi dia pergi ke tempat di mana ada banyak orang, di mana ada banyak cangkang mutiara berkumpul, dia ambil sampai habis dan dia bergerak ke tempat lain. Yang ini yang berarti bahwa operator-operator pencari mutiara yang paling besar itu adalah mereka yang selalu berpindah-pindah tempat, dan mereka yang paling sukses adalah mereka yang sudah mengembangkan sistem yang memungkinkan mereka untuk berada di jauh dari kota kembali untuk mengumpulkan stok segala macam. Tapi ya itu, mereka yang paling sukses adalah mereka yang paling serakah dan paling efisien. Jadi ya kemudian tidak masuk akal bahwa ketika mereka mendengar catatan dari Wallace, catatan dari orang-orang lain yang berkunjung ke Makassar, ke Aru, mendengar bahwa ada di Aru pun ada pengumpulan cangkang mutiara yang seperti ini, mereka tertarik untuk datang ke Aru dan mengambil cangkang mutiara dari Aru juga. Kita mulai lihat ini semuanya terjadi tahun antara 1880 sampai 1900. Seperti tadi saya sampaikan, sampai saat itu Belanda itu tidak punya presence, dia tidak benar-benar menetap di Aru. Jadi dia istilahnya waktu itu Aru tuh dijajah sih, tapi hanya dikunjungi sekali setahun kalau ada kapal. Kalau tidak ada kapal ya sudah 2 tahun kemudian baru dikunjungi. Jadi dijajah, tapi itu bukan sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika di 1880 ini, ketika makin ada banyak orang tertarik untuk datang, ini pelan-pelan mulai berubah. Bagaimana cara untuk bilang ini? Jadi ini adalah masa di mana ada sangat banyak gesekan. Ada 3 pihak yang kita harus perhitungkan di sini. Ada orang Aru, dengan catatan bahwa orang Aru yang kita bahas hanya orang Aru yang punya kepentingan langsung dengan cangkang industri cangkang mutiara. Ada pemerintah Belanda dan ada orang Australia.
antara 1885 dan 1892, tapi antara 1880-an itu kita dengar banyak Belanda mendengar banyak laporan tentang bagaimana orang-orang di pantai timur Aru melihat kapal asing. Jadi ada banyak keresahan karena ada orang asing yang datang, dan seperti tadi kita sudah lihat waktu kita membahas BIG, di Aru itu karena orang sudah sangat lama misalnya berdagang dan menjual beli cangkang mutiara, sudah ada sistem petuanan yang sangat mungkin tidak kaku, tapi dia punya sistem, dia punya SOP mengenai bagaimana caranya suatu kelompok bisa menyelam di suatu petuanan. Petuanan yang saya maksud di sini tuh maksudnya tempat di mana ada banyak cangkang mutiara. Itu di semua daerah yang di sekitar Aru itu sudah dimiliki, istilahnya sudah ada yang punya hak atas itu, dan tentunya ada konflik, orang rebut-rebutan petuanan, rebut-rebutan tempat di mana bisa mencari, dan orang ada negosiasi juga. Kalau sebagai contoh katakan di satu bulan, di satu tahun ada orang dari Batulei ingin menyelam bersama keluarganya di daerah utara, di daerah Jedan, dia harus bayar berapa. Ini semua negosiasi-negosiasi yang sudah ada. Sudah ada SOP karena yang dibangun berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Dan juga ya sudah ada konflik bertahun-tahun soal ini. Jadi ini adalah tempat di mana pemerintah Belanda pun sudah memiliki kesadaran bahwa ini isu sensitif. Isu siapa yang mempunyai hak untuk mencari cangkang mutiara di suatu tempat. Jadi ya itu di Aru saja, katakan di Aru saja tanpa campur tangan orang, kadang-kadang terjadi karena orang rebutan cangkang mutiara. Kini ditambah pula orang Australia yang ingin mulai beroperasi. Ini dia tentunya menambah dia memperumit masalah. Anda mengatakan bahwa klaim kami atas Aru. Jadi kalau seandainya apakah internet saya oke. Jadi karena klaim Inggris mengakui klaim Belanda atas daerah Aru, ketika ada pengusaha Australia yang ingin datang dan beroperasi di Aru, dia harusnya menggunakan dia harus minta izin dulu sama orang Belanda. Jadi ini di sini kita melihat bagaimana hanya karena keberadaan orang-orang Australia yang semakin tertarik untuk mulai beraktivitas di Aru, pemerintah Belanda pun merasa dia harus membuat klaimnya dia atas Aru itu sesuatu yang lebih nyata. Dan kita bisa lihat ini bahwa pada tahun 1882 pemerintah Belanda membuka 2 pos di Aru. Jadi dari yang sebelumnya hanya dikunjungi kalau ada bot tiap tahun, mereka pelan-pelan mulai mendirikan pos lagi. Satunya tuh di daerah Barakai, di daerah Tenggara, yang tujuannya khusus untuk mengawasi apakah ada orang Australia datang atau tidak. Tentunya tidak semua orang Aru senang semakin banyak orang Belanda datang. Di antara tahun 1880 sampai 1900 ada sekitar ada banyak gesekan-gesekan kecil, tapi ada setidaknya 3 pemberontakan besar yang terjadi di daerah Aru. Foto yang di samping ini menunjukkan 3 lokasi dari 3 pemberontakan itu. Ada Bel-Bel di Veruni di daerah pantai barat. Kemudian ada 2 pemberontakan lain yang terjadi di pantai timur di Balatang. Ini juga saudara bisa di situ Mariri juga komunitas penyelam. Dan kemudian di daerah Tulfulun ini di daerah Karei. Semua ada pada dasarnya 3 gerakan ini saya tidak punya waktu untuk jelaskan semua satu persatu. Jadi pada dasarnya semua 3 gerakan ini adalah gerakan untuk revitalisasi. Nalar secara umum dia terang-terangan anti Belanda. Jadi orang-orang yang mendukung dia itu Belanda jengkel karena katanya
mereka naikkan bendera Belanda kalau Belanda ada, begitu Belanda kapalnya pergi benderanya turun juga. Yang lebih berani mereka entah mematahkan tiang benderanya segala macam untuk menunjukkan bahwa mereka tidak pro Belanda. Tulfulun ini yang tahun 1892 ini disepakati dia merupakan yang paling violent, paling penuh kekerasan dari semua bentuk protes ini. Tulfulun mengajak orang-orang dari Barakai untuk pergi dan pergi menyerang Dobo. Ini sesuatu yang sangat berani sekali kalau terutama saudara harus lihat dengan melihat peta Dobo di mana, Tulfulun di mana. Jadi logistiknya pun diusahakan dalam usaha untuk mengusir orang Belanda dan orang asing. Waktu itu yang mereka inginkan ini benar untuk Feruni, ini untuk Bel-Bel, dan ini benar untuk Tulfulun adalah revitalisasi, ingin Aru seperti Aru yang dulu lagi. Maksudnya Aru yang tidak begitu dikunjungi oleh orang-orang yang tidak, mungkin bukan istilahnya tidak dikelilingi dan tidak semakin dicekik oleh orang-orang Belanda yang sebelumnya hanya penjajah dari jauh, sekarang tahunya jadi penjajah tetangga. Dalam arti penjajah yang tetangga kita juga. Jadi ada banyak benturan-benturan di sini. Saya tampilkan di foto ini bahwa mereka semua nalar. Pemerintah Belanda tentunya tidak bisa membiarkan pemberontakan ini terjadi begitu saja, harus ditindak dengan tegas. Inilah harus ada show of power. 2 kampung di Aru itu dihancurkan, di Balatang tuh hancur, di Lola Mariri tadi itu dibombardir lambat. Istilahnya justice came late but it arrived. When it arrived, it arrived. Kampungnya hancur, dibombardir oleh Belanda. Ini benar Tulfulun juga yang karya itu dihancurkan oleh Belanda. Kalau orang pergi ke Kargi kalau bisa ada karya lama dan karya baru. Ini sebagian berhubungan dengan penghancuran dari kampung ini karena pemberontakan tahun 1892. Yang biasa dilakukan adalah sudah pasti mereka yang memberontak dibawa ke Ambon untuk diadili, dan rata-rata orang meninggal di Ambon. Ini ya gitulah. Ini mereka di keterangan dari koleksinya bilang bahwa ini sepertinya salah satu di antara mereka 6 ini adalah yang Tulfulun yang memimpin serangan ke Dobo itu. Jadi ada banyak kepentingan di sini. Jadi ada orang Aru yang tidak ingin bisnisnya diganggu, ada orang Australia yang ingin beroperasi, dan ada pemerintah Belanda yang ketika itu sudah mulai diiringi semangat untuk membuat to make the colony profitable. Jadi gimana caranya nih supaya kita bisa mendapatkan uang dari kegiatan ekonomi yang jelas-jelas ada di Aru. Yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sangat menolak sebenarnya keberadaan orang-orang Australia. Beberapa peraturan disetup khusus supaya orang Australia tidak bisa beroperasi di Aru. Ada peraturan yang mengizinkan mereka untuk periksa kapal Australia kalau kapal Australia lewat tidak jauh dari daerah Aru, dan orang Australia yang punya tanya kalau ketangkap ada kerang, mereka harus bagaimana caranya membuktikan bahwa itu bukan diambil dari Aru. Semua kapal yang kalaupun mau beroperasi di Aru, dia harus merupakan kapal yang dari Hindia Belanda sendiri benderanya, bukan kapal asing. Ini jelas-jelas peraturan yang dibuat khusus supaya orang Australia tidak bisa beroperasi. Tapi karena Belanda tadi toh memang sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi yang mereka lihat sedang booming ini, mereka mulai mengizinkan orang-orang yang orang-orang yang merupakan resident, orang-orang yang tinggal di Hindia Belanda untuk apply dan mencoba-coba untuk terlibat dalam mencoba-coba peruntungan lah dalam usaha memperoleh kerang mutiara. Banyak yang mencoba, beberapa yang dari Banda mencoba dan menyesal karena mereka mereka pun mengira bahwa harus mutiara, kalau tidak mutiara ini tidak profitable. Yang sukses di antara mereka hanya satu orang, Syekh Said bin Abdullah Ba'adillah. Kalau ada yang sempat baca Des Alwi, ini kakeknya Des Alwi, dia satu-satunya orang yang sukses menjalankan usaha mencari kerang mutiara di Aru.
Dan jadi dia mulai beroperasi sekitar 1897. Dikira ini semua waktu itu yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kemudian adalah bahwa pedagang ini harus negosiasi dengan pemilik tradisional dulu, dan kemudian setelah itu dia setelah itu dia harus koordinasi dengan pemerintah lokal untuk mendapatkan izin beroperasi. Jadi Belanda mulai pelan-pelan memasukkan dirinya ke dalam industri ini dengan menjadi tengah antara orang Aru dan orang asing yang ingin beroperasi di Aru. Saya pikir ini kemudian sesuatu yang kita ketahui benar sekarang ini benar juga dulu, uang itu menyelesaikan banyak masalah. Jadi karena James Clark ini salah yang di sebelah kanan yang bapak-bapak yang menggunakan dasi itu, katanya zaman muda dia ganteng, dia merupakan salah satu pengusaha yang paling sukses di Australia dan dia memang sudah lama ingin beroperasi di Aru. Dia berapa kali mencoba dan ada dia punya beberapa usaha mengirim surat ke ini perintah apakah harus kapalnya ini harus bagaimana ini tapi singkat kata pada tahun 1905 dia berhasil mendapatkan izin untuk mulai beroperasi di Australia di Aru. Ternyata mereka mencurigai bahwa antara James Clark dengan Mbak Adila ada dealing, entah bagaimana caranya. Ini semuanya tentunya di luar arsip karena pemerintah Belanda juga kaget tahu-taunya James Clark punya uang cukup dan Mbak Adila kok enggak Mbak Adila tidak protes ketika James Clark yang dapat hak, tapi ya ternyata mereka sudah membahas arrangement. Jadi mulai dari tahun 1905 Celebes Trading Company berdiri dan Mbak Adila turut beroperasi bersama-sama dengan mereka di Aru. Oh ya ini foto Dobo ini 1930-an. Tapi ya supaya bagaimana cara bangnya? Ya ketika Wallace ketika James Clark membawa semua kapal-kapalnya pindah, itu merupakan peristiwa yang besar dalam sejarah pencarian mutiara di Australia. Dari Torres Strait 1.500 orang katanya dia bawa pegawainya itu untuk datang pindah dan dengan kapal-kapalnya semua pindah dan mulai beroperasi dari Aru pada saat itu. Mulai beroperasi dari Dobo pada saat itu. Dia merupakan dianggap sebagai exodus of sorts. Jadi dianggap sebagai momen yang penting. Nah, ada beberapa hal yang terjadi tentunya karena di satu sisi mereka yang Wallace yang James Clark yang datang sudah punya pegawai, Mbak Adilah yang sudah beroperasi sudah punya pegawai sendiri, dan juga ada orang Aru yang masih menyelam. Yang dicapai adalah sebuah kompromi yang sebenarnya dari awal sudah memang agak sulit agak sulit dijaga integritasnya, yaitu bahwa pemerintah mengizinkan semua orang yang intinya semua laut yang di bawah kedalaman 9 fathom, itu 9 kali 18, mungkin kurang dari 20 meter, itu hanya boleh diselami oleh orang Aru yang seperti dalam foto ini, yang tidak pakai teknologi apapun. Semua yang lebih dalam daripada itu boleh diselami oleh kapal-kapal modern dan industri-industri modern dengan peralatan mereka. Ini adalah foto, jadi kita lihat bagaimana yang menggambarkan kurang lebih mengenai betapa besarnya CTC Celebes Trading Company ketika dia sedang pada puncak-puncaknya. Jadi ini mereka sedang mau pergi lagi karena tentunya tidak ada yang mencari kerang mutiara di Dobo. Semua cangkang itu dicarinya di belakang tanah atau di utara. Dobo itu hanya tempat untuk singgah. Jadi di sini kita bisa, saya pikir ini foto yang sudah agak sering dipakai. Jadi ini salah satu ini pegawainya Celebes Trading Company yang menggunakan baju selam supaya dia bisa menyelam dan mengumpulkan kerang mutiara ini di kedalaman yang legalnya sih sekitar lebih dari 20 meter. Tunggu sebentar saya hitung matematikanya. Jadi ya ini ada fitternya, ada bajunya, kemudian dia pegang suatu keranjang di samping di mana dia mengumpulkan semua kerang, kemudian dia bawa naik.
biasanya di dalam satu kapal kecil seperti ini tadi, lager, ini ada sekitar 6-10 orang. Yang paling penting adalah dia yang menggunakan seragam selam, karena dia yang pergi mencari, dan dia yang istilahnya menuntun kapal itu kemana mereka pergi. Karena dia yang istilahnya di bawah dan mengumpulkan. Kapal itu ngikut dia saja. Jadi tentunya dia adalah orang yang istilahnya pegawai yang paling penting di dalam kapal itu, kecuali kalau dibandingkan sama kapal utamanya, di mana ada manajernya. Tapi ya kurang. Jadi hanya satu orang yang menyelam, satu orang fungsinya adalah untuk memastikan bahwa suplai oksigen ke baju selam itu tetap stabil. Yang lain tuh fungsinya adalah untuk di kapal, jadi kru di kapal kecil ini, di lager kecil ini. Dan kemudian dia disimpan di cangkang seperti ini. Saya pikir gambar ini adalah gambar yang instruktif, karena dia menggambarkan dia menunjukkan bahwa ini istilahnya cangkang mutiara itu dia bukan benda walaupun dia termasuk benda yang mungkin kategorinya kemudian jadi agak luks ya, tapi dia sebenarnya dalam penjualannya itu dia dianggap dia dijual seakan dalam in bulks istilahnya, sama seperti caranya orang jual beras. Jadi yang penting itu banyak. Apakah saya sudah mau sampai? Iya. Jadi sebelum saya sampai di bagian yang terakhir, ini memang sudah bagian terakhirnya dan kebetulan itu pas karena waktunya sudah habis. Orang sering membahas zaman ini di ARU seakan ini adalah zaman yang bertahan lama, tapi sebenarnya itu tidak benar. Masa jayanya Celebes Trading Company itu hanya 3 tahun pertama, 1905 sampai 1908. Setelah itu dia memasuki masa di mana dia kayak pelan-pelan menjadi semakin tidak signifikan. Ada 2 masalah yang besar, terutama Perang Dunia Pertama. Tuntutan karena Perang Dunia Pertama pasar di London tutup, bisnis ini berhenti sama sekali selama beberapa saat. Itu tantangan yang sangat besar untuk Celebes Trading Company waktu itu. Setelah itu selesai, beberapa orang mulai menemukan bahwa ternyata laut di Aru itu tidak sekaya yang kami pikir. Jadi mereka mulai pelan-pelan menarik diri. Saya tadi lupa, saya minta maaf. Celebes Trading Company itu hitungannya dia kayak kombinasi. Jadi dalam Celebes Trading Company selain Mbak Adila, itu ada 7 perusahaan yang independen, dan tiap perusahaan itu punya kapal dan punya peralatannya sendiri. Jadi ketika bisnis di Aru mulai, dan bisnis kerang cangkang mutiara mulai kelihatan tidak menjanjikan, mereka pelan-pelan mulai per fleet istilahnya, per kelompok mulai menarik diri dari Aru pelan-pelan. Setelah itu James Clark sendiri yang sangat penting itu 1923 dia menarik diri dari bisnis cangkang mutiara. Itu sesuatu yang bijaksana karena memang tren harga mutiara waktu itu sudah mulai turun. Plastik mulai bisa dipakai sebagai alternatif bahan untuk kancing baju. Itu juga merupakan masalah. Dan tahun 1929 tentunya Great Depression, Malaysia mempengaruhi juga mempengaruhi juga performa dari kemampuan CTC untuk menjual cangkang mutiara. Di saat sekitar inilah Said Abdullah Badila juga menarik diri mundur dari dunia dari bisnis cangkang mutiara ini. Dan di tahun 1937 CTC yang mulai dengan awal yang sebesar itu, dia tinggal 1 kapal besar dan 15 kapal kecil. Jadi dia bisnisnya sudah sangat mengkerut istilahnya. Dari waktu dia awal dimulai tadi, ketika yang pergi 1.500 dianggap ini dan istilahnya dia seakan kayak matinya pelan-pelan. 1937 dia banyak minta bantuan dari pemerintah. CTC mulai banyak masalah karena di 1937 dan ini sesuatu yang penting untuk konteks Perang Dunia Kedua nantinya, sesuatu yang saya tidak bahas tentu. Sudah dia punya sangat banyak saingan, dan itu adalah karena orang-orang Jepang yang awalnya CTC bawa untuk jadi pegawai mereka itu mulai membuat usaha-usaha mereka sendiri juga dan menjadi pesaing-pesaing dari
pesaing-pesaing dari celebrity trading company itu sendiri. Jadi dia dari segi labor pun dia tidak banyak diuntungkan. Ya jadi kemudian ya sudah tahun 1939 mereka minta perpanjangan, minta semuanya ongkos untuk operasionalnya bisa dikurangi, minta bantuan dari pemerintah. Tapi kemudian menjadi jelas bahwa ini bisnis yang memang sudah tidak menjanjikan lagi. Dan dia sepenuhnya berhenti beroperasi tahun 1942 ini ketika Jepang sampai di tentara Jepang sampai di Aru dan mulai menjadikan Aru sebagai basisnya. Jadi memang ketika kita bicara ekspansi Jepang ke Asia Tenggara, archipelagic kepulauan Asia Tenggara ini Kerang Mutiara ini bagian dari sejarah itu juga. Dan ini juga menjelaskan kenapa sebagai contoh kalau sekarang ada orang bertanya apakah masih ada sisa-sisa dari keberadaan CTC itu sendiri ketika mereka beroperasi di Aru. Jawabannya adalah sedikit sekali, atau ini sesuatu yang harus dicari oleh arkeolog, tapi jawabannya secara umum adalah sedikit sekali. Karena pada masa Perang Dunia Kedua ini daerah yang dianggap sebagai basis Jepang dan dibombardir. Dobo itu dibom, ada banyak cerita. Ini topik penelitian sendiri yang saya harap anak Aru yang akan mengerjakannya. Banyak orang harus mengungsi karena ini ada di Dobo, saya pikir Benjina, kena Doka, jadi ada beberapa tempat yang selalu dibombardir oleh sekutu yang dari Darwin, hanya karena dia dianggap sangat dekat dan sangat mengancam. Jadi ya kira-kira begitu dulu dari saya. Semoga ini masuk akal. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentunya bisa tanya lagi. Saya hanya punya 3 catatan, yaitu yang pertama, saya sendiri tidak tahu banyak tentang Aru, dan Aru itu tentunya masih ada banyak manusia di sana dengan proses mereka. Anak-anak muda mereka punya komunitas yang namanya Rumah Sastra Arafura di Instagram, bisa diikuti. Kadang-kadang mereka live kegiatan mereka. Terima kasih untuk Jim, Joe, Carol, dan Sony yang bantu saya dalam ini semua. Di sebelah kanan ini ada itu cover dari buku yang sekarang kalau saudara beli di Google Play Book bisa. Saya pikir harganya tadi saya cek 56.000, sekarang itu saya bulatkan ke atas. Memang bahasa Inggris, tapi itu menceritakan mengenai bagaimana hidup dari pekerja-pekerja pencari mutiara ini, bagaimana kerasnya hidupnya mereka juga, baik ketika mereka sedang bekerja di kapal maupun ketika mereka istilahnya sedang bersantai di kota. Salah satu tokoh utamanya tuh saya pikir mungkin orang Indonesia, mungkin orang Jawa, tapi ada phrase di situ yang kubunuh kau. Oke. Dan itu bisa ditemukan di dalam buku ini. Saya sangat rekomendasikan. Jadi ya, saya pikir itu saja dulu dari saya. Saya minta maaf karena terlalu lama. Saya kembalikan ke Kak Arni, ke Kak Mirza. Ya, terima kasih Kak. Ya, seru sekali ya. Memang banyak sekali bisa kita tangkap sebenarnya dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Gia ini. Bagaimana Aru itu menjadi suatu melting pot gitu ya, Kak Gia ya, dari berbagai macam etnis dan disatukan dalam satu kepentingan dan kegiatan ekonomi dengan komoditas yang sama, itu cangkang mutiara tadi ya. Nah, ini menarik juga begitu, bagaimana masyarakat atau natif dari Aru itu menjadi suatu penyelam yang handal, kemudian datang pengaruh dari luar dan sebagainya. Ada satu hal yang ingin saya coba tanyakan, dan peserta juga bisa nanti menyiapkan pertanyaannya ya, baik nanti dengan ada sign angkat tangan ataupun bisa melalui chat ya. Tapi ada hal yang ingin coba saya tanyakan ke Gia. Kan berarti ada satu proses monetisasi di Aru ketika perkembangan perdagangan cangkang mutiara itu berkembang ya. Nah, itu apakah dari sisi natif orang-orang Aru itu sendiri ada mulai ada diversifikasi yang tadinya hanya katakanlah kelas pekerja atau penyelam begitu ya. Kemudian lantas ada tingkat baru seperti perantara atau pedagang dan sebagainya itu. Apakah itu juga mempengaruhi dari sisi monetisasi itu gitu? Ya, Wah, itu pertanyaan ini biasa jawab Mas, karena ini memang
ini pertanyaan yang ini asumsi yang sangat penting sebenarnya dari pemerintah kolonial itu sendiri, dan saya pikir dalam hal itu menunjukkan bagaimana mental kolonial pemerintah itu beroperasi. Tadi saya sempat bilang bahwa ketika awal kebijakan itu dibuat, cara supaya orang Aru dan industri yang modern ini bisa hidup samping-sampingan adalah dengan berbagi dengan mengklasifikasikan daerah itu berdasarkan tingkat kedalaman. Dengan pikiran dengan asumsi yang masuk akal sebenarnya bahwa kita semua sebagai manusia, apakah masih stabil? Oke, dengan asumsi yang masuk akal bahwa kita sebagai manusia kita nggak mungkin turun sampai ke kedalaman 50 meter, 40 meter sendiri, kecuali kalau ada teknologi. Jadi pembagian itu dibuat berdasarkan itu. Tapi dia juga dibuat berdasarkan apa yang kalau kayak dalam studi-studi postkolonial mereka biasa bilang assumption about a rested state. Jadi asumsi mengenai bagaimana orang Aru itu tidak akan pernah berinovasi. Jadi tidak ada pikiran bahwa pemerintah bahkan tidak harus mikir gimana kalau orang Aru yang punya kapal dan punya baju selam. Nggak ada pikiran itu. Nah, kita lihat ini terjadi tahun 1927, 23, 1920-an pokoknya. Ada seorang dari pantai timur yang dia merupakan orang Aru yang dari komunitas penyelam yang mengirimkan surat kepada pemerintah kolonial Belanda. Dia bilang, saya kan yang punya petuanan tuh, bisakah saya bekerja sama dengan orang Jepang ini supaya dia mengajarkan orang-orang kami untuk menggunakan teknologi ini, meminjamkan ini supaya kami juga bisa menyelam di situ. Dan jawaban yang diberikan oleh pemerintah Belanda adalah tidak boleh. Apa yang merupakan bagian orang Aru hanya boleh selami, hanya boleh dipakai oleh orang Aru yang menggunakan metode yang tradisional. Dan bahwa ini harus jadi surat itu adalah karena pemerintah sendiri sampai saat itu tidak mengantisipasi bahwa orang Aru akan pernah sampai di titik di mana dia berinovasi dan ternyata menjadi pemilik kapal yang bisa istilahnya menjadi bagian dari industri modern ini sebagai pemilik modal begitu. Jadi kira-kira demikian. Saya harap itu menjawab. Yeah. Betul. Jadi ada barrier bagi orang-orang Aru itu untuk bisa berkembang, dan barrier ini secara eksplisit bahkan gitu ya dikonstruk oleh Belanda gitu atau pemerintah kolonial. Oke, itu menarik dan saya harus bisa kasih kesempatan ke peserta ya. Kita akan buka termin 3 dulu ya. 3 penanya dulu saya bacakan yang lewat chat ya. Pertama dari Papua Zoom. Kak Gia bisa disimak. Mungkin pertanyaannya, adakah peran bajak laut Papua dalam perdagangan cangkang kerang mutiara di wilayah Aru dan Semenanjung Onim? Fak-fak ya. Adakah ditemukan di luar perdagangan cangkang, misalnya perdagangan kain tenun yang kemudian di wilayah kepala burung Papua itu? Dan tadi disebutkan ada orang Papua juga di Aru. Nah, mereka hadir sebagai apa? Pekerja penyelam cangkang atau dalam kegiatan apa gitu ya. Ini berkaitan juga tadi ya dengan klasifikasi gitu. Apakah secara general juga orang-orang non Belanda, non Inggris gitu ya. Nah, itu. Mau dijawab langsung atau kita Saya jawab langsung saja mungkin ya, ya. supaya saya juga jangan sampai lupa dan atau kejauhan. Ini pertanyaan yang menarik dan penting. Saya ketika mulai riset ini saya pikir penelitian saya sepenuhnya tentang ini. Sayangnya kita menggunakan kalau kita menggunakan arsip Belanda, karena arsip Belanda juga orang Belanda jarang berada di Aru, mereka jarang mencatat ini. Ada catatan mengenai bagaimana orang diperbudak untuk mencari cangkang mutiara, tapi ini catatan yang datang belakangan sekali dan tidak pernah benar-benar dikonfirmasi oleh laporan-laporan di lapangan. Tentunya ada masalah, yaitu bahwa Belanda juga tidak selalu di lapangan, jadi kita tidak benar-benar tahu. Aru memang termasuk daerah yang sangat sering dikunjungi, bukan sangat sering, termasuk orang Papua, termasuk bajak laut Papua. Saya harus mulai dengan bilang bahwa tentunya Papua itu sendiri dalam hal ini dalam perkiraan mengenai orang Papua secara fisik seperti apa itu juga sesuatu yang agak fluid ya, agak sesuatu yang agak tidak jelas ketika
Aru itu seperti orang Papua dari secara fisik, dan itu mungkin kita bisa lihat dari kulitnya sama gelap segala macam, tapi tidak pernah benar-benar ada konfirmasi apakah orang-orang ini memang orang Papua yang berasal dari entah dari Onin, well, orang Papua zaman itu hanya dari Raja Ampat. Jadi kita juga ini sesuatu yang kita tidak jelas, itu daerah yang sering dikunjungi oleh bajak laut, baik orang Sulu maupun orang maupun yang bajak laut yang dari Papua juga, yang dari Onin, yang dari Onin saya tahu terjadi Raja Ampat. Di Internetnya daerah utara Aru yang namanya Pulau Wasir, ini dulu paling di ujung utara Aru yang namanya Pulau Wasir. Ini dulu pulau yang dihuni orang, ada sekarang sudah kosong, dan mereka bilang menurut cerita-cerita yang saya dengar di sana, oral history-nya adalah bahwa mereka pindah karena serangan dari orang Papua. Saya kemarin bilang apakah itu berarti saya boleh ke situ? Saya bilang mungkin bisa, tapi katanya adalah di pulau itu kita tidak boleh menyebut kata Papua, karena kalau kita sebut nanti hujan turun. Nah, ini di Pulau Wasir. Jadi Aru itu jelas tempat yang sangat terkoneksi, baik dengan cara yang baik dalam hal yang menguntungkan mereka maupun merugikan mereka. Tapi ya mengenai apakah orang Papua bajak laut Papua terlibat apa dalam pengumpulan cangkang mutiara ini, kita masih belum ada catatan jelas. Tidak seperti di daerah Sulu, di mana kita tahu bahwa bajak laut terlibat dalam menculik orang untuk mengumpulkan cangkang kerang. Di Aru kita tidak punya catatan seperti itu. Yang kita tahu adalah bahwa secara umum yang digambarkan oleh pemerintah kolonial setidaknya adalah bahwa mereka yang berpartisipasi dalam mengumpulkan kerang yang merupakan orang Aru, atau adalah orang yang secara individu atau secara kelompok mereka pergi secara kurang lebih sukarela lah. baik, terima kasih. Semoga menjawab ya dari Papua Zoom. Nah, kemudian dari Nick Setia Dharma, ini Kak Gia, terima kasih untuk presentasinya yang sangat baik. Kamu telah menceritakan Aru sebagai zona pertemuan yang banyak kepentingan ekonomi dan politik, yang lambat laun pemainnya menyingkir atau menarik diri dari wilayah perairan itu. Apakah kamu bisa elaborasi lebih jauh bagaimana kamu menggunakan konsep contact zone dan frontier di tesis doktoralmu untuk menjelaskan perubahan di Aru itu? Jadi konsep-konsep tentang contact zone dan frontier tadi, gitu Kak. Silakan kali. Oh wah, Kak, ini pertanyaannya sangat ini mengingatkan pada zaman-zaman. Untung dulu Teoritis examnya ya. tidak ada. Iya. Tidak, ini Aru itu dia menginvoke konsep frontier dalam 3 jenis. Satu yang pertama tadi commodity frontier, ini tempat kemana orang yang mau pergi mencari keuntungan pergi dengan asumsi bahwa mereka tidak akan terlalu diikat oleh moral dan hal-hal hal-hal seperti yang mengganggu seperti hukum dan legalitas dalam usaha mereka untuk mencari keuntungan. Dia merupakan frontier bagi pemerintah Belanda karena ini daerah, istilahnya daerah yang sangat di daerah perbatasan, daerah yang istilahnya technically milik Belanda, tapi hanya milik Belanda dalam pengertian bagaimana komunitas internasional melihatnya. Ini daerah di mana Belanda sebenarnya ada banyak tempat di mana dia sama sekali tidak punya grasp di kalangan masyarakatnya, dan ada banyak taktik-taktik untuk menghadapi tapi juga menghindari pemerintah kolonial ketika itu lebih menguntungkan. Jadi hubungannya dengan state itu between facilitation and avoidance, kalau menggunakan istilah yang dipakai oleh Hagerdau. Tapi dia juga frontier dalam hal yang ketiga, yaitu bathymetry frontier. Saya sendiri bukan penyelam, tapi kalau kita biasa ketemu penyelam itu sepertinya banyak pembicaraan mengenai kita bisa pergi sedalam apa kita bisa pergi, dan apakah kita bisa mendorong tingkat kedalaman ini lebih jauh lagi. Di Aru untuk waktu yang lama perbatasan
di mana orang nggak bisa pergi lebih jauh lagi untuk soal kedalaman itu adalah 9 fathom tadi. Karena istilahnya katanya paru-paru manusia tidak bisa pergi sampai lebih dalam daripada itu. Ketika ada teknologi, ini adalah tingkat kedalaman yang makin banyak ditembus. Dan ini bagian yang penting dari alasan kenapa orang-orang Australia ingin beroperasi di Aru. Perairan Jedang sampai sekarang masih merupakan tempat di mana orang katanya bisa menemukan cangkang mutiara sangat kaya, sangat luas, sangat dalam. Tapi selalu ada batasan mengenai kita bisa pergi sedalam apa. Dan waktu itu saya pikir orang Australia memikirkan bahwa dengan menggunakan teknologi kita bisa mendorong ini semakin jauh. Ada seorang bos bos pengusaha cangkang mutiara yang bilangnya kita mungkin bisa dorong sampai ke 40 fathom, ini yang berarti mungkin 60-70 meter ke bawah. Tapi tentunya ini pernyataan-pernyataan yang dibuat dengan pengetahuan bahwa yang bakal turun bukan dia, yang akan turun adalah pekerja-pekerjanya. Jadi ini sesuatu tentang bagaimana dunia itu beroperasi yang agak aneh. Semoga itu menjawab pertanyaan Nick. Terima kasih. Udah kan Nick ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke penanya yang sudah mengangkat tangan, Mas Rangga Racik. Ya, silakan. Halo, selamat lower hand. Ya, selamat sore Kak Gia, salam kenal. Akhirnya bisa bertemu di forum. Sebetulnya saya di sini bukan bertanya sih ya, mungkin lebih ke ingin berkenal. Nama saya Rangga. Saya skripsinya juga tentang ARU. Dan saya akses most of the archive that you access in Andri di Jakarta. Saya di bawah bimbingan Pak Agus Wigno. Dan waktu itu Pak Agus yang bilang ke saya, sebelum Prof. Bambang Purwanto yang bilang kayak ini Mas ada orang S3 ini yang ngerjain ARU gitu. Saya kayak waduh ini levelnya beda nih S3 gitu. Yang satu itu orang UGM, Departemen Sastra Jepang. Sayangnya ibunya tidak di sini ya, Bu Sri Pangestuti, atau mungkin Kak dia sudah bertemu Bu Sri Pangestuti. Saya sudah beberapa kali ngobrol dan ya karyanya Kak Gia sendiri gitu ya, Pak Agus yang bilang gitu kan. Jadi Pak Agus sangat bilang ke saya berhati-hati menulisnya, dia takut ada repetition of naratif gitu ya, yang karena kita sama-sama pakai arsip kan yang sama di Andri gitu. Dan kalau untuk skripsi saya fokus di state formation-nya, bagaimana Belanda datang dan kayak ya itu jadi nge-frame mutiaranya lebih ke sana. Ya, kalau Bu Sri Pangestuti setahu saya lebih tentang Japanese prostitute di Aru, saya lupa. Dia populasi Jepang lah ya gitu di sana. Iya, benar. Iya. Iya, jadi memang akhirnya bisa kenalan. Karena waktu saya ingin kontak kayaknya melalui Facebook atau apa, tapi mungkin sudah tidak aktif. Saya kurang tahu. Jadi nanti mungkin di akhir sesi kalau bisa mungkin di chat atau apa bisa nge-share tentang kontak biar kita bisa saling korespondensi lebih lanjut, mungkin lebih baik ya. Tapi itu nanti mungkin nanti aja. Sebetulnya lebih ke sana introduce diri saya, dan memang ini wilayah yang sangat menarik karena memang ya itu ya istilah frontier dan contact zones dan porous maritime border gitu kan ya, kalau seperti Eric Tagliacozo. Jadi kalau dalam perspektif saya ini wilayah yang keep challenging colonial atau kayak keep nge-challenge colonial construction atau reveal colonial limitation, seperti yang tadi Mbak Gia atau Mas Mirza Mas Mirza sempat tanya itu ya, yang Mbak Gia bilang tentang orang Aru yang ingin apply untuk diving suit dan segala macam. Itu saya baca di arsip kayak tahun 35 ya, ada orang Jepang itu yang dia ngelis kapal dan equipment dia ke orang saya lupa di mana itunya. Dan memang itu diprotes, dan itu menurut saya itu menarik karena itu kayak limitation of colonial ordinance.
Karena di colonial ordinance kan mereka bisa menghukum kaptennya, tapi technically kaptennya kan bukan orang Jepang, tapi orang Aru. Jadi mereka bingung gimana menghukum masih kayak ini kayak gitu. Dan ya itu emang apa ya, tempat yang sepertinya memang men-challenge colonial construct itu. Mungkin kalau untuk ya itu sedikit dari saya dan perspektif saya tentang Aru ini memang sangat menarik dan sayang belum banyak yang studi ya dari sisi kitanya gitu. Dari sisi Indonesia yang saya lihat sih kayak masih sedikit sekali, dan walaupun secara arkeologi kayaknya sudah banyak ya. Kayak belum lama ini ada kayak ekspedisi arkeologi juga ke Aru, tapi secara sejarah kayaknya masih bukan Aru doang ya, tapi region Southeastern Maluku itu kayak masih sangat absen, dan sayang sekali ya, karena menurut saya itu wilayah yang menarik dan wilayah yang punya potensi untuk membahas Indonesian Australian connection yang sangat absent. Kayak kalau di tulisan Julia Martinez atau Frontier itu kan wilayah yang dulu punya presence tapi sekarang nggak ada gitu, kayak nggak ada history seakan-akan di sana. Mungkin pertanyaan saya adalah lebih kepada menurut Mbak Gia itu apakah wilayah Southeastern Maluku ini apa ya, punya koneksi yang maksudnya koneksi dengan Papua, ya, wilayah Pulau Papuanya itu apakah lebih dekat dibandingkan wilayah misalnya Maluku Utara gitu? Atau saya tertarik dengan approach pemerintah kolonial untuk datang dan establish state gitu. Karena tiba-tiba kayak ada rapid, yang tadi yang kayak misalnya ketika Australia datang itu kan langsung kayak ada rapid state building gitu, state formation yang terjadi secara cepat gitu dan di wilayah-wilayah itu, dan sekarang involve kekerasan juga. Kayak di luar Arus juga ada terjadi beberapa konflik di Tanimbar, apa tadi saya lupa. Tapi mungkin dengan alasan berbeda. Cuma itu menarik, apakah hal yang apa ya? Ini kan dalam perspektif kolonial ini kayak stateless region gitu. Apakah cara pemerintah kolonial untuk mendekatkan, subjugate, mempasifikasi atau apalah bahasanya, for lack of better terms, wilayah ini tuh mirip dengan apa yang mereka lakukan, apa ya experience mereka di Papua, atau jadi apakah ada apa ya, Malukan Papuan experience, colonial experience on integrating them into a larger sphere of influence gitu. Itu sih mungkin pertanyaanku. Kalau nggak tahu ya, cuma ini aja. Terima kasih. Itu sorry. ya. Wah, pertanyaannya ini saya pikir kalau yang itu harus orang Aru yang menjawab, karena saya pikir dari segitu orang Aru juga masih ini isu yang masih bergerak juga dari Aru di Aru sendiri yang saya tangkap. Saya sangat setuju Mas dengan yang Mas bilang soal ada banyak tempat di mana kita memang harus mengingat bahwa ini memang masa di mana pemerintah Belanda maunya sih cepat-cepat mengestablish teritori, tapi dia selalu punya ada banyak hal yang menjadi prioritas dia pada saat yang sama, dan mempertahankan kekuasaan di daerah yang kepulauan itu memang sangat sulit. Ada banyak hal, apakah saya jelas? Apakah saya network bandwidth-nya? Oh no. Saya pikir benar sekitar di tahun 1935 sudah ada kesepakatan bahwa ada dunia sosial sendiri yang ada di Aru, yang berkembang di daerah pantai timur Aru. Itu yang sesuatu yang jarang sekali bersentuhan dengan pemerintahan kolonial. Jadi ya sangat banyak yang bisa dilakukan. Saya pikir dari segi ini pendapat saya pribadi, dan karena saya pikir masih harus agak di-refine ujung-ujungnya pendapat saya ini adalah tempat di mana justru sebenarnya orang-orang Aru sendiri yang harus mulai menulis, anak-anak Aru yang menulis tentang sejarah mereka sendiri, karena sejarah kontak orang Aru dengan Australia itu saya mengerti dalam apa yang saya kerjakan, saya sangat sadar bahwa dalam usaha untuk membuat ini jadi universal, yang partikular malah tidak diperhatikan. Jadi kita tidak tahu, sebagai contoh, bagaimana orang Karei berbicara mengenai bombardemen tahun 1892.
ada sangat banyak daerah-daerah yang kita tidak tahu dan ada cerita-cerita yang saya tangkap dari teman mengenai bagaimana orang-orang Aru sebenarnya walaupun pemerintah Belanda tidak mengizinkan, mereka punya kontak-kontak sendiri dengan orang-orang Australia, entah cuma berdagang, berjualan, entah beli apa. Jadi ada satu pulau di daerah Tenggara itu yang selama zaman VOC itu jadi tempat berburunya orang-orang. Jadi ada banyak tempat di mana pertemuan-pertemuan ini terjadi di luar mata Belanda, tapi ya sekali lagi itu sesuatu yang kita berharap bahwa akan ada tulisan-tulisan ke depan berdasarkan sumber lisan mengenai ini. Ya, ya itu memang ya itu menarik sekali tentang kontak-kontak tempat itu karena di tahun 30-an juga pemerintah kolonial dapat report kayak kontak-kontak di luar 3 mile zone terjadi gitu kan antara orang-orang Aru yang datang ke kapal-kapal schooner-schooner Jepang ya kayak Nugini Maru segala macam dan trading tobacco apa gitu kan banyak dan ada orang Australia juga datang berburu babi tahu saya di beberapa pulau dan itu kayak diketahui oleh pemerintah kolonial sampai mereka kayak here dan datang sendiri dengan kapal botnya mereka gitu kan dan ya itu menarik sih banyak. I think wilayah-wilayah Maluku Selatan dan Papua itu masih harus digenjot lagi gitu penulisan sejarahnya karena I think nggak tahu itu negara di sana tidak seperti negara yang kita experience di Jawa gitu tidak dia datang tidak terkadang dengan cepat dan memaksakan beberapa konsep-konsep dengan yang harus diterima seakan-akan itu kayak sudah ada gitu dan itu yang saya temukan di Aru gitu ya pemerintah kolonial yang masih inherit VOC method seperti Stranger King datang adjudicate dispute tiba-tiba oh enggak kalian bagian dari kita segala macam itu menarik. Terima kasih banyak Kak Gia mungkin nanti saya bisa kontak langsung di chatnya aja ya, pribadi untuk kontak selalu. Terima kasih saya kembalikan ke Mas Dirga. Ya, terima kasih Mas Rangga ya. Jadi memang kajian Mas Rangga ini tentang Aru ya, jadi bisa saling sambung menyambung dan mungkin bisa jadi ada perkembangan nanti studinya Mas Rangga gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang ada di chat Kak Gia. Tapi sebelum itu bagi para peserta yang masih mau menanyakan pertanyaan masih ada waktu kita. Ini saya akan bacakan dari Julinta. Kak, gue nanya arsip, apakah mencari arsip korporat Bedrift CTC lebih sulit daripada mencari arsip pemerintah lokal? Gimana Kak Gia mencari arsip-arsip yang tidak terkoneksi dengan pemerintah kolonial? Ya, terima kasih. Nah ini persoalan adalah arsip nih Kak. Ini yang paling besar tantangan untuk sejarah ya. Sejarawan gitu. Iya, terima kasih Kak Julinta. Ini pertanyaan yang memang pertanyaan yang penting dan turut menjadi bagian dari krisis ketika saya menulis ini. Ada ya berapa tahun lalu ada sejarawan yang sempat menulis tentang ini. Ini berhubungan dengan apa yang tadi tanya dengan Rangga juga. Saya ingat mengenai bagaimana kita sangat sering terkotak-kotak dalam bagaimana kita mendekati sejarah. Ketika saya mulai penelitian ini, saya ingat salah satu feedback yang dikasih dari proposal saya adalah dia ada banyak literatur yang tidak dia libatkan. Terus saya bilang, saya baca semua kalau yang dari daerah Indonesia Timur. Ternyata masalah saya adalah karena saya terbiasa memikirkan daerah ini sebagai bagian dari Hindia Belanda dan dia bagian yang dari timur, saya tidak malah memikirkan bagaimana orang Australia memikirkan ini dalam konsep istilahnya ekspansi kegiatan Australia keluar border mereka. Banyak yang sudah ditulis tentang ini, yang sudah menulis tentang menyentuh tentang Aru ini adalah orang-orang dari Australia sendiri. Malah tahun 1930-an kalau orang mau dapat berita dari dari Aru, dari Dobo yang lebih rutin, dia malah harusnya jangan pergi cari surat kabar Hindia Belanda, dia harus pergi cari surat kabar dari dari Queensland, di mana berita-berita seperti ini dimuat. Nah, Pak, untuk menjawab pertanyaan Kak Julinta,
memang sebagian dari yang menjadi krisis saya kemarin adalah susahnya mencari arsip CTC sendiri. James Clark itu punya koleksi dokumen yang sempat saya baca di Queensland State Library di Brisbane, tapi James Clark ini karena orang kaya dan bisnisnya banyak, yang berhubungan langsung tentang ARU itu hanya ada 1 atau 2 surat dalam sebundel buku. Selain itu juga memang ada masalah dari struktur CTC sendiri yang membuat agak sulit untuk mendapatkan arsip mereka, CTC itu dalam bentuknya dia di tahun 1939 itu baru memberikan arsip mereka kepada pemerintah pemerintah Belanda ketika mereka mau menunjukkan bahwa kami kekurangan uang. Selain itu pendekatannya selain itu mereka sangat tertutup pada pemerintah Belanda. Ini sesuatu yang sudah dideteksi dari awal tahun 1908 ketika mereka minta perpanjangan izin beroperasi di ARU dan pemerintah mau naikkan tarif izin beroperasi yang perusahaan-perusahaan tidak mau. Mereka dengan alasan mereka adalah ini harganya profit kami ini tidak menentu, profit kami tidak besar, tapi tidak mau menunjukkan bukunya juga kepada pemerintahan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi dalam hal itu antara perusahaan dengan dalam perusahaan dengan pemerintah Belanda juga memang tidak ada sangat jarang arsip perusahaan tersimpan di arsip pemerintah Belanda. Demikian juga untuk arsip pemerintahan Australia. Sama Australia juga maunya menerapkan pajak dan mereka ya seperti pengusaha sekarang lah, malas bayar pajak banyak-banyak, jadi itu pun mereka tutup. Tidak ada arsip, setahu saya, tidak ada arsip CTC yang sebagai perusahaan yang hidup. Tapi itu juga karena CTC sebagai perusahaan awalnya, ya seperti tadi saya sebut, dia merupakan gabungan dari 7 perusahaan terpisah, dan tiap perusahaan yang terpisah itu punya buku akuntingnya sendiri-sendiri yang mereka simpan sendiri-sendiri. James Clark tidak ada filesnya. Kalau seandainya saya pikir jadi beberapa tahun lalu Steve Mullins, sejarawan yang baru mengeluarkan buku 2 tahun lalu mengenai ini, buku yang sangat lengkap, saya sangat rekomendasikan, Octopus Crowd. Nama bukunya dia menggunakan arsip-arsip pribadi yang dia dapat dari keluarga James Clark sendiri, tapi saya pikir beliau pun sudah hilang kontak dengan keluarganya, dan karena itu tidak arsip itu saya juga kemarin tidak bisa pakai. Ada 1 dari 7 anak perusahaan CTC yang kemudian beroperasi di ARU ini, kita bisa tahu yang bukunya ada sebagian itu Waneta Perling Company. Ini malah itu ada bukunya dengan daftar-daftar pekerjanya segala macam, tapi ya ini termasuk dokumen yang belum saya olah. Itu saya peroleh dari 2 tempat ya, tapi memang ini ya seperti disebut oleh Kakak Julinta, dia sangat tersebar di mana-mana. Kalau yang untuk CTC yang Waneta ini dia tersebar di 2 perusahaan, dia tersebar di 2 tempat, 1 di Queensland Maritime Museum ini di Brisbane juga, dan di Special Collection di James Cook University di Townsville. Jadi dia memang terpencar-pencar. Arsip-arsipnya yang lain itu saya tidak tahu. Saya waktu itu berpikir saya percayakan saja ini pada sejarawan-sejarawan Australia, nanti biar mereka yang tulis, saya tinggal bagian mengutip saja. Semoga itu menjawab tadi pertanyaan Kak Julinta. Ada tambahan juga Kak Gia. Bagaimana dengan literatur Cina gitu, dari Cina, apakah ada juga? Saya tidak tahu. Kalau untuk soal ini saya benar-benar tidak tahu. Saya belum baca source-nya, saya tidak bisa bilang apa-apa. Ya, jadi aspek frontier ARU itu bertambah, tidak hanya aspek politik, ekonomi, tapi juga sumber sejarahnya juga sebenarnya. Ya, benar, aspek arsipnya juga dari benar. Belanda dan Australia juga harus ini. Jadi pelajaran juga nanti buat
Nah, teman-teman yang mau mengkaji tentang kajian tentang ARU begitu ya, karena arsipnya bisa didapatkan dari dua tempat itu. Gitu. Oke, kita masih ada waktu mungkin ya sedikit 5 menit mungkin. Ada Gispa Ferdinanda. Silakan. Halo Kak, sebelumnya mohon maaf karena aku belum bisa nyalain kamera. Suara aku kedengaran kan Kak? Terdengar. Oke. Yang pertama-tama buat Kak Gia, terima kasih Kak Gia untuk presentasinya, keren banget. Jadi lebih tahu bagaimana industri cangkang di Aru itu sebenarnya seperti apa gitu, industri cangkang mutiara. Yang mau aku tanyain itu mungkin bicara soal sedikit aspek sosial dan budaya masyarakat di sana gitu Kak. Apakah selama penelitian Kakak soal ini tuh Kakak melihat seberapa besar terjadinya kayak shifting antara bagaimana masyarakat mencari karena kan awalnya sepemahaman aku karena sebelumnya itu belum kayak ada produksi besar-besaran mengenai cangkang ini sendiri karena kayak yang tadi kakak sempat bilang kalau Celebes trading company ini tuh dia aktif dan untungnya itu mungkin hanya 3 tahun pertama gitu. Gimana kayak masyarakat di sana, masyarakat asli mungkin shifting dari bagaimana mereka mencari makan, kemudian pekerjaannya mengikuti kemauan pasar misalnya dalam usaha cangkang ini, kemudian setelah masyarakat setelah perusahaan ini mulai perlahan-lahan redup, bagaimana kemudian masyarakat coping dengan ini dan kemudian bagaimana mereka bagaimana ya mereka kemudian menyesuaikan dengan keadaan kalau oh iya gitu industri cangkang di Aru yang dulunya lumayan maju membantu kami sekali tapi kemudian tidak lagi gitu dan dampaknya itu seperti apa kira-kira kalau semisal ada yang Kak Gia dapat atau Kak Gia lihat selama proses penelitian dan penulisan tulisannya Kak Gia gitu. Thank you Kak. Iya. Ya, Terima kasih Gispa. Wah, pertanyaannya saya berterima kasih pertanyaan ini karena dia akan membantu saya untuk menjelaskan beberapa hal yang tadi emang sempat kelewatan. Sekali lagi banyak dari ini yang saya pikir lebih banyak penelitian yang berbasis sejarah lisan akan bisa menjawab tapi kita tahu bahwa di beberapa tempat di Benjuring sebagai contoh ada cerita mengenai bagaimana orang Australia itu entah Australia pokoknya ada orang asing pengusaha asing dengan kapal-kapalnya yang pergi ke daerah yang hanya boleh dipakai orang Benjuring untuk mencari kerang mutiara dan cangkang mutiara dan kemudian di situ karena itu terjadi perang bukan perang sih tapi lebih ke skirmish konflik kecil di situ. Jadi ini jelas terjadi. Walaupun kemudian kalau kita lihat lebih ke bawah ke selatan di daerah Longgar Apara tuh ternyata malah sebaliknya. Jadi susah untuk menyimpulkan sebenarnya bagaimana orang Aru waktu itu dan saat ini mengingat pertemuan mereka dengan orang-orang asing ini. Di daerah Longgar Apara itu ternyata ada tempat di mana ini Mbak Adila kapalnya Mbak Adila tuh beroperasi di kedalaman yang kurang dari 9 fathom tadi. Terus pemerintah bilang itu kan tidak boleh. Terus kemudian perusahaannya bilang loh, tapi pegawai-pegawainya bilang tapi yang ngajak kita tuh justru orang dari Longgar atau Apara ya. Mereka kok yang mengajak kami dan alasannya waktu itu adalah ternyata hari itu sedang ada ikan hiu di tempat mereka biasa mencari cangkang mutiara. Jadi orang-orang yang cuma pakai baju biasa tidak mau memang tidak mau turun untuk mencari hari itu. Jadi memang secara umum agak sulit ya untuk menentukan bagaimana orang Aru pada saat itu menyikapi kehadiran orang asing. Tapi poin Gisba ini juga membawa kita pada pertanyaan apakah ini mempengaruhi ekonomi orang Aru. Ini pertanyaan yang sangat penting. Sayangnya kita agak susah untuk tahu jawaban dari pertanyaan ini. Salah satu alasan yang dipakai CTC dan ini alasan yang
secara arsip kita tahu, secara dokumentasi kita tahu dia benar untuk bilang ketika CTC bilang kami ini tidak profitable, Mbak Adila juga bilang begitu, adalah bahwa harga pasaran dari cangkang mutiara ini sangat fluktuatif. Dia sangat tergantung pada saat itu ada supply-nya berapa, yang nuntut berapa. Jadi dia sangat dia berubah dari waktu ke waktu. Ini concern yang tentunya lebih menyentuh orang-orang Australia yang dalam skala besar ya, dan saya sendiri curiga sebenarnya kan hubungan bagaimana saya bilang ini, mengakui bahwa fluktuasi harga ini mau tidak mau pasti mempengaruhi pedagang-pedagang baik yang orang Makassar, orang Jawa, orang yang ada di Aru pada saat itu juga ketika mereka mau membeli, dan apakah kemudian pertanyaan mengenai apakah harga dan negosiasi tiap tahun mengenai berapa harga yang dibayarkan untuk apa itu juga berganti-ganti, dan apakah kemudian ini menyebabkan konflik, itu penelitian yang sangat penting, tapi sayangnya dia sesuatu yang bagaimana cara bilangnya ya, akan harus pendekatannya harus sangat minute, melihat hari tahun itu harga jual wholesale berapa di Makassar, berapa di London, berapa di ground di Aru ketika negosiasi antara pedagang-pedagang asing, pokoknya pedagang-pedagang non Aru dengan orang-orang Aru yang menyelam. Kita tidak kita tidak tahu apapun untuk bilang apa tentang masa ini, sayangnya. Tapi ya ini pertanyaan yang sangat penting. Oke, terima kasih Kak Gia. Gispa bagaimana? Terima kasih Kak Gia sudah menjawab. Thank you. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya rasa udah habis ya durasi kita untuk diskusi pada sore ini ya. Tapi sebelum kita tutup diskusinya, saya minta nih Kak Gia memberikan closing statement ya. Kalau misalkan tadi tentang materi, nah di sini saya coba ingin memberikan atau meminta Kak Gia untuk bisa memberikan pengalaman refleksinya gitu ketika meneliti ini, apa sih yang berkesan dan bisa menginspirasi Kak Gia gitu, yang paling berkesan dan bisa menginspirasi kita semua untuk bisa mengkaji tentang historiografi maritim ke depannya. Terima kasih. Saya waktu kemarin ketika sedang meneliti ini, salah satu yang saya paling ini adalah waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya pergi ke Patimura, saya akan menemukan lebih banyak tulisan dari anak-anak S1 yang membahas ini. Tapi ya memang sejarah juga jurusan yang ya begitulah. Dan saya sangat mengerti bahwa memang misalnya orang kalau mau penelitian tentang Aru itu ada banyak rintangan logistik yang harus dipikirkan. Saya sih harapannya ke depannya adalah bahwa ada lebih banyak sejarah Aru yang berbasis klan, berbasis desa. Aru itu adalah tempat yang sejarahnya sangat kaya, dia penuh perpindahan, dan dia sejarahnya sangat hidup. Jadi saya sih harapannya ke depan semoga saya juga bisa bersumbangsi untuk proses ini tentunya, bisa membaca lebih banyak tulisan mengenai orang Aru, tapi terutama dari orang Aru sendiri. Satu hal lagi yang saya dapat, dan saya pikir ini sesuatu yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Andaya juga dan saya sangat sepakat, sebenarnya semua studi kalau kita mau bahas studi kawasan yang bagian dunia maritim yang ini, dia akan lebih kaya ketika dia juga turut berkaca dan istilahnya menghubungkan dirinya dengan dunia Pasifik. Kita suka berpikir seakan ini dunia geopolitik yang sekarang itu mendikte bagaimana manusia dulu berinteraksi, padahal itu kan tidak benar. Jadi ya itu sesuatu yang saya pelajari, sesuatu yang akan saya simpan terus. Jadi ya memang kedepannya juga semoga masih ada yang, kalau ada yang banyak mau menulis tentang daerah sini dengan menggunakan pendekatan perspektif dari Pasifik, saya akan sangat senang. Bisa dikirim email ke saya, tentunya saya akan sangat senang sekali membaca. Saya pikir itu ya. Terima kasih Kak Emilia. Ya, terima kasih Kak Gia. Ini luar biasa sekali ya diskusi kita pada sore ini. Sangat menambah wawasan tentunya, sangat memberikan kita pandangan baru begitu tentang historiografi maritim. Dan
mohon maaf apabila ada peserta yang masih belum tempat ya untuk dijawab pertanyaannya. Semoga nanti di lain waktu bisa bergabung lagi bersama Party History dan bertemu lagi KJ di lain kesempatan gitu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Party History yang sudah menyelenggarakan diskusi kita pada sore ini. Semoga tetap menginspirasi dan tetap memberikan semangat bagi para pegiat sejarah dan sebagainya. Oke, saya Mirza, undur diri, saya kembalikan kepada Mas Alsof. Oke, terima kasih Bung Mirza dan Kakak Giai atas diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin tadi terlambat mengikuti acara, jangan khawatir. Rekaman dari sesi diskusi kita sore ini nanti bisa disaksikan di YouTube Sejarah Lintas Batas ya. Untuk linknya bisa di kolom chat dilihat. Lalu bagi peserta yang ingin tertarik untuk mendaftar atau menjadi anggota dari Sejarah Lintas Batas juga bisa mengisi form yang terdapat di kolom chat ya. Di bagian atas nanti akan dikirimkan lagi. Dan sampai jumpa di Party History berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih wow untuk dibahas. Terima kasih untuk Kakak Giai dan Kakak Mirza untuk diskusi yang sangat hangat ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.